Assalamualaikum sahabat Jendela Kisah. Bayangkan di sebuah desa kecil yang penuh kedamaian, seorang panitia kurban yang selama ini dihormati, diam-diam melakukan kecurangan. Mengurangi timbangan daging, menyisihkan hak orang-orang yang seharusnya berhak menerima. Ia pikir semua akan berjalan lancar. Tak ada yang tahu. Namun siapa sangka, balasan dari Allah datang bukan dengan suara, melainkan dengan azab yang perlahan melumpuhkan tubuhnya, mengoyak kesombongannya, dan menelanjangi dosa di hadapan manusia. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata kehidupan tentang tamak, pengkhianatan, dan taubat yang penuh air mata. Namun sebelum kita mulai kisah ini, bagi sahabat Jendela Kisah yang beragama Islam, mari bersama-sama menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin semangat membagikan kisah penuh hikmah. Di sebuah desa kecil bernama Cibening, suasana menjelang Idul Adha selalu membawa kebahagiaan tersendiri. Warga berduyun-duyun datang ke Masjid Al-Ikhlas untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Masjid ini telah bertahun-tahun menjadi pusat kegiatan ibadah dan sosial masyarakat desa. Di antara hiruk-pikuk persiapan kurban, ada satu sosok yang menjadi sorotan. Ia adalah Pak Herman, pria parubaya yang selama ini dikenal sebagai panitia kurban paling senior dan paling dipercaya di desa. Dengan baju koko putih sederhana dan peci hitam yang selalu melekat di kepalanya, Pak Herman tampak sangat dihormati. Wajahnya yang selalu dihiasi senyum ramah membuat siapapun merasa nyaman berdekatan dengannya. Namun, di balik keramahan itu, tersimpan niat yang tidak diketahui banyak orang. Sejak beberapa tahun terakhir, Pak Herman mulai merasakan godaan yang menggerogoti hatinya. Setiap kali melihat tumpukan daging kurban yang melimpah, ia merasa ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Ia berbisik dalam hati bahwa sedikit mengambil bagian untuk dirinya sendiri tidak akan ketahuan, apalagi setelah ia merasa telah bekerja keras mengurus semuanya. Malam sebelum hari penyembelihan, di balik temaram lampu masjid, Pak Herman berdiri seorang diri. Ia menatap tumpukan timbangan dan plastik pembungkus daging yang sudah dipersiapkan. Tatapannya tajam, penuh perhitungan. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang lebih berat daripada timbangan itu sendiri. Sedikit saja, hanya sedikit untuk kompensasi kerja kerasku, gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Tak ada seorang pun yang menyadari pergulatan dalam hati Pak Herman malam itu. Semua orang mempercayainya sepenuhnya. Ia merasa semakin mantap dengan niatnya. Ia berjanji akan melakukannya dengan rapi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat fajar menyingsing, masjid mulai dipenuhi suara takbir. Warga datang membawa hewan kurban mereka, menyerahkan dengan penuh keikhlasan. Di tengah suasana penuh keberkahan itu, Pak Herman berdiri gagah di antara panitia lain, menebar senyum kepada setiap orang yang lewat. Tak seorang pun menduga bahwa di balik senyum itu ada rencana kelam yang siap dijalankan. Saat daging mulai ditimbang dan dibagi, Pak Herman beraksi. Dengan gerakan cepat dan lihai, ia memisahkan sebagian daging dengan ukuran lebih besar, lalu diam-diam memasukkannya ke dalam karung terpisah. Semua dilakukan dengan hati-hati. Tangannya terlatih, matanya waspada. Ia tahu persis kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, kapan harus menyapa warga agar tak ada yang curiga. Namun di tengah aksinya, ada sekelebat bayangan seorang anak kecil yang memperhatikannya dari kejauhan. Anak itu, dengan pakaian lusuh dan mata polos, sempat melihat Pak Herman menyembunyikan sesuatu ke dalam karung. Tapi sebelum anak itu sempat mendekat, Pak Herman sudah lebih dulu menegur seorang panitia lain, mengalihkan perhatian semua orang. Tak ada yang memperhatikan lagi. Semua berjalan sesuai rencana Pak Herman. Ia merasa lega. Ia pikir, semua akan baik-baik saja. Namun, ia tidak tahu malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam di mana keadilan Allah mulai turun perlahan, mengintai dalam diam. Hari pembagian daging kurban tiba. Sejak pagi buta, halaman Masjid Al-Ikhlas telah dipenuhi oleh warga desa yang membawa kupon masing-masing. Suara anak-anak berlarian, ibu-ibu bercengkrama sambil sesekali mengipasi diri,
dan para bapak berbincang tentang hasil panen serta keadaan desa. Suasana penuh keakraban itu seolah menjadi tirai yang menutupi kegelapan niat di hati Pak Herman. Dengan cekatan, para panitia mulai menimbang daging dan memasukkan ke dalam kantong plastik putih. Setiap kantong ditakar sesuai berat yang sudah ditetapkan oleh panitia. 1 kilogram per kepala keluarga. Semua tampak berjalan lancar. Warga menunggu dengan sabar giliran mereka dipanggil. Di tengah kesibukan itu, Pak Herman mulai melaksanakan rencananya. Ia berpura-pura memeriksa timbangan dan mengatur jalannya pembagian. Setiap kali ada kantong daging yang hendak ditimbang, ia mengambil alih. Dalam hitungan detik, ia mengurangi sedikit isi kantong itu, menggeser beberapa potong daging ke kantong lain yang telah ia siapkan khusus untuk dirinya sendiri. Tak seorang pun yang memperhatikan keanehan itu. Semua sibuk dengan tugas masing-masing. Bahkan ketua panitia, Pak Ahmad, mempercayai Herman sepenuhnya dan lebih banyak mengurusi administrasi serah terima hewan kurban. Pak Herman begitu lihai. Setiap langkahnya dihitung dengan cermat. Ia memastikan daging yang dikurangi tidak terlalu banyak agar tidak mencolok. Ia juga memperhatikan warga yang menerima, memastikan mereka yang tampak pasrah dan tidak banyak bicara yang mendapatkan kantong berisi daging lebih sedikit. Di sudut lain, anak kecil yang sempat melihat gelagat aneh semalam, berdiri memandangi Pak Herman dengan raut bingung. Ia menarik-narik baju ibunya, hendak bercerita. Namun ibunya menyuruhnya diam karena mengira anaknya hanya mengeluh soal panas dan lapar. Waktu bergulir cepat. Tumpukan kantong daging semakin menipis. Tanda pembagian hampir selesai. Pak Herman tersenyum puas. Karung besar berisi daging curiannya telah disembunyikan di gudang belakang masjid. Terselip rapi di antara karung berisi perlengkapan ibadah. Begitu pembagian hampir rampung, Pak Herman pura-pura pamit sebentar. Dengan langkah cepat, ia menuju gudang. Tangan kanannya sudah gatal ingin segera membawa karung itu pulang ke rumah. Ia membayangkan berapa banyak uang yang akan ia dapatkan jika menjual daging itu ke pasar sore nanti. Pikirannya sudah dipenuhi hitungan untung yang akan ia nikmati. Namun saat ia baru saja meraih karung itu, udara di dalam gudang mendadak menjadi sangat panas. Seperti ada bara api yang tersembunyi di balik dinding. Nafasnya terasa berat. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya. Ia sempat mengedarkan pandangan, mencari sumber panas itu, namun tidak menemukan apa-apa. Pak Herman mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia berusaha mengangkat karung, namun baru saja tangannya menyentuh karung tersebut, kejadian aneh terjadi. Kedua tangannya terasa kaku. Ia tidak bisa menggerakkannya. Jari-jarinya membeku di udara. Seolah-olah ada tali tak kasat mata yang menjeratnya kuat-kuat. Pak Herman terdiam. Raut wajahnya berubah pucat. Ia mencoba berteriak memanggil bantuan. Namun suara yang keluar dari mulutnya hanya gumaman serak yang tak mampu menembus tebalnya udara panas di dalam gudang. Di luar, suara takbir masih menggema. Warga masih sibuk berbaris menunggu giliran mereka. Tak ada seorang pun yang menyadari bahwa di dalam gudang masjid, sebuah keajaiban baru saja dimulai. Azab dari Allah perlahan-lahan menampakkan kuasanya. Pak Herman, yang selama ini merasa paling cerdas dan lihai, kini hanya bisa berdiri terpaku dengan tubuh gemetar. Ia tak bisa mengangkat karung, tak bisa bergerak, bahkan tak bisa meminta tolong. Dan saat itu, di sela-sela ketakutan dan kepanikan, terdengar bisikan lirih yang memenuhi seluruh gudang. Amanah itu berat. Engkau hianati, maka kutukan ini akan menjeratmu. Suara itu tidak terdengar oleh telinga biasa. Hanya Pak Herman yang bisa mendengarnya. Dan suara itu mengiris hatinya lebih tajam dari sembilu. Setelah beberapa menit dalam keadaan panik, tiba-tiba tangan Pak Herman perlahan bisa digerakkan kembali. Ia segera menarik karung tersebut dan menyeretnya keluar gudang dengan langkah tergesa. Meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah rasa lelah semata, akibat begadang menyiapkan pembagian kurban. Sore itu, langit di atas desa Cibening tampak berbeda dari biasanya. Awan-awan tebal berwarna kelabu berkumpul menutupi matahari. Padahal ramalan cuaca mengatakan hari ini cerah. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang aneh, seakan mengabarkan bahwa sesuatu yang tak biasa akan segera terjadi.
Pak Herman berjalan cepat menuju rumahnya, membawa karung berisi daging curian. Setibanya di rumah, ia menyembunyikan karung itu di bawah kolong tempat tidurnya. Ia tak sempat berpikir panjang. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana besok ia bisa menjual daging itu tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam menjelang. Desa Cibening yang biasanya hangat dan penuh canda tawa kini terasa sunyi mencekam. Di rumahnya, Pak Herman tak bisa tidur. Ia terus-menerus terjaga. Tubuhnya berkeringat meski angin malam bertiup dingin. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap rumah. Sekitar tengah malam, rasa kantuk mulai mengalahkan kegelisahannya. Pak Herman akhirnya terlelap di atas kasur usang dengan cahaya lampu temaram yang berkedip-kedip. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah lapangan luas. Di depannya, ada timbangan besar terbuat dari besi berwarna hitam legam. Ia diminta menimbang daging, sama seperti saat ia bertugas di masjid. Tapi saat ia mulai meletakkan daging di atas timbangan, besi itu tiba-tiba mencair seperti lahar panas, membakar tangan dan lengannya. Pak Herman berteriak sekeras-kerasnya dalam mimpi itu. Tapi tak ada satupun yang menolong. Ia hanya melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekelilingnya, membisikkan kata-kata yang menusuk jantungnya. Beratkan timbangan dengan keadilan. Jangan kau hianati amanah. Suara itu menggema berulang-ulang, memekakkan telinganya. Timbangan yang meleleh itu lalu berubah menjadi rantai besar, membelit tubuh Pak Herman, menariknya ke dalam tanah berlumpur pekat. Ia meronta, berusaha melepaskan diri. Namun semakin ia melawan, rantai itu makin erat membelenggunya. Pak Herman terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya basah oleh keringat. Nafasnya terengah-engah seperti baru saja berlari jauh. Ia memandang sekeliling kamarnya dengan mata nanar, memastikan bahwa itu hanya mimpi. Namun saat ia mencoba bangkit dari tempat tidur, rasa kaku kembali menyerang kedua tangannya. Ia tak bisa mengangkat lengannya sendiri. Hanya bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit. Rasa nyeri seperti ditusuk-tusuk perlahan menjalar dari ujung jari hingga ke bahunya. Pak Herman ketakutan. Ia menggumamkan istighfar berkali-kali, berharap rasa sakit itu segera hilang. Tapi yang muncul malah perasaan bersalah yang semakin menghimpit dadanya. Di luar rumah, langit menggelegar. Petir menyambar pohon besar di ujung jalan desa, memecah keheningan malam. Hujan deras turun seketika, membasahi seluruh desa. Warga yang masih terjaga berlarian menutup jendela dan pintu, sementara Pak Herman hanya bisa terduduk di kasur, lumpuh, diterpa rasa takut yang tak berkesudahan. Hatinya mulai diguncang. Tapi rasa tamak yang telah lama mengakar membuatnya masih mencoba mengabaikan semua pertanda itu. Ia masih menganggap semua ini hanyalah kebetulan semata. Ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari azab yang lebih besar yang akan menantinya. Pagi menjelang. Desa Cibening diselimuti kabut tipis sisa hujan semalam. Di sudut rumahnya, Pak Herman masih terbaring di kasur. Matanya menatap kosong langit-langit kamar. Tangan kanannya masih terasa berat. Seolah-olah ada beban yang menggantung di setiap ruas tulangnya. Dengan susah payah, ia memaksakan diri bangun. Perlahan-lahan, ia berhasil duduk meski rasa sakit menyengat dari ujung jarinya hingga ke bahu. Ia melihat ke arah kolong tempat tidur, tempat karung daging curian itu disembunyikan. Hatinya kembali bergolak antara ketakutan dan keserakahan. Sambil meringis kesakitan, Pak Herman mencoba meraih karung itu. Tangannya gemetar hebat. Baru saja jarinya menyentuh karung, rasa kaku itu kembali menyerang lebih kuat. Tangannya tiba-tiba membeku. Jari-jarinya seperti mati rasa. Bahkan lengannya terasa berat seperti dipasung. Pak Herman menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan diri. Namun semakin keras ia memaksa, rasa nyeri itu semakin menjadi. Ia merasakan denyutan keras di nadi pergelangan tangan, seakan ada tali tak kasat mata yang mengikat erat dan melukai kulitnya dari dalam. Tubuhnya ambruk kembali ke kasur. Kali ini, bukan hanya rasa sakit yang menyerangnya, tapi juga ketakutan yang membuat tubuhnya menggigil. Ia menyadari sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi, tapi ia berusaha menyangkalnya. Ia berkata dalam hati bahwa ini hanyalah kebetulan,
Mungkin karena terlalu lelah bekerja kemarin. Namun saat azan zuhur berkumandang dari Masjid Al-Ikhlas, rasa sakit di tangannya semakin menjadi-jadi. Seolah-olah suara suci itu menyayat langsung ke dalam syaraf-syarafnya. Pak Herman memejamkan mata, menahan rasa sakit yang nyaris membuatnya pingsan. Dari sela-sela matanya yang tertutup, ia kembali melihat bayangan-bayangan hitam seperti yang muncul dalam mimpinya semalam. Bayangan itu berputar-putar di sekeliling tempat tidurnya, berbisik dengan suara serak yang menusuk ke telinga. Berapa banyak hak orang miskin yang telah kau rampas? Berapa banyak doa yang kau buat terhenti karena kecuranganmu? Bisikan itu terdengar berulang-ulang, membuat Pak Herman menutup telinganya dengan kedua tangan yang gemetar, meski rasa sakitnya kian bertambah parah. Istrinya, Bu Asih, yang mendengar suara rintihan dari kamar, segera masuk dengan tergopoh-gopoh. Melihat suaminya terkulai lemas, ia langsung panik. Ia memegang tangan Pak Herman. Namun pria itu hanya mampu meringis kesakitan tanpa bisa menjelaskan apa yang terjadi. Pak, kenapa, Pak? Suara Bu Asih bergetar. Pak Herman hanya menggeleng lemah. Ia tidak sanggup menjelaskan bahwa tangan yang lumpuh ini adalah buah dari kecurangan yang ia lakukan. Lidahnya keluh. Hatinya terbelenggu rasa malu. Dalam diam, Pak Herman menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan itu masih setengah hati. Sebagian dari dirinya masih berharap semua ini bisa diperbaiki dengan cara biasa, dengan bersembunyi, dengan mengabaikan suara-suara peringatan itu. Tanpa sadar, air matanya mengalir, membasahi bantal usang tempat ia terbaring. Tangannya masih kaku, tak bisa digerakkan. Seolah Allah benar-benar ingin menahan gerak tubuhnya agar ia tak lagi berbuat curang. Di luar rumah, hujan kembali turun. Rintiknya menari di atas atap rumah warga, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dan di tengah sepinya sore itu, Pak Herman akhirnya sadar. Azab ini nyata. Ini bukan mimpi buruk yang bisa ia lupakan begitu saja. Namun, apakah ia akan benar-benar bertobat? Atau justru semakin tenggelam dalam keputusasaan? Malam kembali turun di atas desa Cibening. Di dalam kamar remang-remang itu, Pak Herman memandangi kedua tangannya yang masih terasa berat. Meski rasa sakit terus menghantui, dalam hatinya tetap ada suara kecil yang membisikkan niat buruk. Kalau aku tidak cepat menjual daging ini, semuanya akan basi dan sia-sia. Pikirnya, membenarkan niat jahatnya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Pak Herman bangkit dari kasurnya. Ia menyeret kakinya menuju kolong tempat tidur. Tangannya bergetar hebat, namun ia memaksa. Ia tidak peduli lagi dengan pertanda-pertanda yang telah ia lihat dan rasakan. Baginya, yang penting adalah keuntungan yang sudah ada di depan mata. Perlahan, ia menarik karung itu keluar. Aroma amis daging memenuhi kamar, bercampur dengan hawa panas yang entah dari mana asalnya. Pak Herman meringis, menahan sakit di lengannya, namun tetap meneruskan niat busuknya. Saat ia hendak mengangkat karung itu, azab yang lebih dahsyat terjadi. Sekejap, kedua tangannya bukan hanya kaku, tapi seolah-olah disetrum aliran panas yang membakar dari dalam tulang. Ia menjerit tertahan. Tubuhnya terhempas ke lantai. Matanya membelalak melihat kulit lengannya yang mulai membiru, seakan urat-uratnya tercekik dari dalam. Tak hanya itu, ia merasakan seolah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya, bergerak perlahan, menimbulkan rasa geli yang berubah menjadi nyeri luar biasa. Ia menggeliat di lantai, berusaha melepaskan karung itu, namun kedua tangannya tetap menempel seolah direkatkan dengan lem gaib. Di tengah rasa sakitnya, Pak Herman sempat mendengar suara azan Isya menggema dari kejauhan. Suara yang biasanya menenangkan itu kini terasa menggetarkan jantungnya. Seiring gema azan itu, rasa sakit di tangannya makin menjadi-jadi. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia merangkak, menyeret dirinya menuju pintu kamar. Tapi anehnya, setiap ia bergerak mendekati pintu, rasa sakit itu semakin kuat. Seolah-olah rumahnya sendiri menahannya, tidak membiarkan ia kabur dari konsekuensi perbuatannya. Dari sela-sela pintu, Bu Asih kembali mengintip. Melihat suaminya tergolek lemah di lantai, ia menjerit dan segera memanggil tetangga. Tak lama, beberapa warga berlarian ke rumah Pak Herman,
membawa lampu dan obat seadanya. Mereka mendapati Pak Herman dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya gemetar hebat, kedua tangannya membiru, matanya merah penuh ketakutan. "Pak Herman, istighfar, Pak, cepat baca istighfar," seru Pak Burhan, tetangga dekat yang juga seorang guru ngaji. Pak Herman berusaha membuka mulut, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menangis dalam diam, menyesali semua kebusukan yang selama ini ia lakukan. Warga berusaha menolong, namun tubuh Pak Herman terasa berat untuk diangkat. Seolah-olah ada beban tak terlihat yang menindih tubuh ringkihnya. Pak Burhan, dengan penuh iba, membacakan ayat-ayat suci di telinga Pak Herman. Hanya dengan lantunan ayat itu, sedikit demi sedikit tubuh Pak Herman berhenti menggigil, meski rasa sakit di tangannya masih membakar. Malam itu, warga tidak berani pulang. Mereka bergantian menjaga di rumah Pak Herman, takut sesuatu yang buruk terjadi lagi. Pak Herman, dalam ketidakberdayanya, mulai merenungi semua kesalahannya. Namun di sudut hatinya, masih ada sisa ketakutan yang membuatnya ragu untuk benar-benar bertobat. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini masih bisa diperbaiki, ataukah semuanya sudah terlambat? Di luar rumah, hujan deras kembali mengguyur desa, membasahi tanah, membawa aroma lumpur yang pekat. Suasana mencekam itu menjadi saksi bisu bahwa malam ini, seorang manusia tengah berhadapan dengan keadilan dari Allah yang tak mungkin bisa dihindari. Keesokan harinya, setelah semalaman berjibaku dengan rasa sakit, Pak Herman bersikeras ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Tubuhnya masih lemas, kedua tangannya masih terasa berat. Namun ada dorongan aneh dalam dirinya untuk mendekat ke rumah Allah. Bu Asi sempat melarang, namun Pak Herman bersikukuh. Dengan bantuan tongkat dan dibopong oleh Pak Burhan, ia berjalan terseok-seok menuju Masjid Al-Ikhlas. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah bumi sendiri menolak kehadirannya. Masjid pagi itu sunyi. Hanya ada beberapa jamaah yang sudah datang. Udara terasa dingin menusuk, dan kabut tipis menyelimuti halaman masjid, menciptakan suasana yang ganjil dan mencekam. Pak Herman mengambil air wudhu dengan susah payah. Setiap percikan air ke kulitnya terasa seperti menyentuh bara api. Ia meringis, namun tetap melanjutkan. Di dalam hatinya, ia berkata bahwa ia hanya perlu bersabar sedikit lagi, maka semuanya akan kembali normal. Ia melangkah masuk ke ruang utama masjid. Langit-langit tinggi, karpet merah, dan lampu-lampu gantung yang berayun perlahan menciptakan bayangan aneh di dinding-dinding masjid. Pak Herman mengambil tempat di saf belakang. Ia duduk, menundukkan kepala, mencoba menenangkan hati. Namun, saat ia hendak mengangkat tangan untuk berdoa, sesuatu yang mengerikan terjadi. Di antara saf-saf kosong, ia melihat sosok bayangan hitam berjalan perlahan. Bayangan itu tinggi, tanpa wajah, hanya berupa siluet gelap yang bergerak mengitari ruang masjid. Setiap langkahnya menimbulkan suara gemeretak seperti tulang patah. Pak Herman membeku. Ia memejamkan mata, berharap bayangan itu hilang. Namun saat membuka mata kembali, bayangan itu kini berdiri tepat di depannya. Tidak berbicara, hanya diam, menatap dengan tatapan yang tak terlihat, namun terasa menembus dada. Tiba-tiba, suara berat bergema di dalam kepala Pak Herman. Amanah adalah titipan dari Allah. Kau hianati, kau nodai, maka azab ini menjeratmu. Bertobatlah sebelum terlambat. Suara itu membuat telinga Pak Herman berdengung. Ia menunduk, menangis tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Tubuhnya bergetar hebat. Namun tak ada seorang pun dari jamaah lain yang menyadari apa yang sedang ia alami. Seolah-olah dunia lain membungkus dirinya dalam keheningan yang mencekik. Pak Herman ingin bersujud, ingin memohon ampunan, namun tangannya kembali lumpuh. Ia hanya bisa membungkukkan tubuh, memejamkan mata erat-erat, berharap Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Dalam keheningan itu, terdengar suara azan subuh berkumandang. Suara muazin menggetarkan seluruh ruang masjid, menggetarkan hati Pak Herman hingga luluh lantak. Bayangan hitam itu perlahan menghilang, larut bersama gema azan. Tapi rasa takut dan sesal yang membekas di dada Pak Herman tidak pergi begitu saja.
Ia tahu, ini bukan mimpi. Ini peringatan nyata dari Allah. Pak Herman menatap ke arah mihrab masjid. Matanya penuh air mata. Di lubuk hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit di tubuhnya. Tak ada jalan lain baginya selain kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Namun apakah ia mampu? Ataukah hatinya yang sudah lama mengeras tidak sanggup lagi menerima cahaya? Sejak kejadian di masjid pagi itu, hidup Pak Herman berubah drastis. Kedua tangannya kini benar-benar lumpuh. Tidak hanya saat menyentuh daging curian, tapi setiap saat. Ia tak mampu lagi mengangkat sendok untuk makan, tak sanggup mengancingkan bajunya sendiri. Bahkan untuk mengusap air mata pun ia harus dibantu oleh Bu Asih. Hari-hari berlalu dengan penuh siksaan. Rasa sakit menjalar dari ujung jari hingga ke punggung. Tubuhnya lemah. Wajahnya pucat seperti tak lagi menyimpan sisa kehidupan. Tidur pun tidak lagi menjadi pelarian. Sebab setiap kali ia terpejam, mimpi buruk tentang timbangan yang meleleh dan bayangan hitam selalu datang menghantui. Malam-malamnya diisi dengan deru napas berat dan isakan lirih. Hujan yang turun hampir setiap malam menambah suasana duka di rumah kecilnya. Kilat yang menyambar di kejauhan seolah menertawakan nasib yang kini menimpanya. Bu Asih, dengan setia, merawat suaminya. Tapi di matanya yang redup, tampak jelas gurat kelelahan dan kesedihan. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Herman. Ia hanya tahu bahwa sejak hari kurban itu, suaminya menjadi sosok yang berbeda. Bukan lagi pria kuat dan percaya diri, melainkan sosok rapuh yang dikejar bayangan dosanya sendiri. Warga desa mulai memperhatikan perubahan aneh ini. Bisik-bisik tentang azab dan kutukan mulai beredar. Ada yang mengatakan bahwa Pak Herman terkena guna-guna. Ada yang menduga ia dihukum karena sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Namun tak ada seorang pun yang benar-benar tahu bahwa semua ini berakar dari kecurangan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran, di tengah hari yang suci, di tempat yang seharusnya menjadi rumah keikhlasan. Suatu sore, saat adzan asyar menggema, Bu Asih mengajak Pak Herman keluar rumah untuk menghirup udara segar. Ia mendorong suaminya yang duduk di kursi roda tua menuju teras depan. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan rumput liar. Pak Herman memandang langit yang mulai memerah, tanda matahari akan segera tenggelam. Di matanya yang sendu, ada air mata yang menggenang. Ia merasakan bahwa hidupnya sudah tak lama lagi jika ia terus membiarkan hatinya keras. Saat itu, seekor burung gagak hitam hinggap di pagar depan rumahnya. Burung itu menatap Pak Herman tajam, sebelum akhirnya terbang tinggi, meninggalkan suara khas yang memecah kesunyian. Suara gagak itu menggema di hati Pak Herman, seolah menjadi tanda peringatan terakhir. Malam pun datang. Pak Herman tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar, mengenang semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia mengingat wajah-wajah warga desa yang dengan penuh harap datang mengambil daging kurban, membawa keluarga mereka, berharap mendapatkan hak yang sama. Dan ia, dengan keserakahannya, telah merampas kebahagiaan sederhana itu demi keuntungan sepele. Air mata menetes tanpa henti dari sudut matanya. Tubuhnya yang lumpuh menjadi saksi bisu atas beratnya beban dosa yang kini menindih hidupnya. Di tengah keheningan malam itu, di antara gemuruh hujan dan gelegar petir, Pak Herman akhirnya sadar bahwa tidak ada jalan lain selain kembali kepada Allah dengan hati yang sebenar-benarnya tunduk. Tapi untuk menghapus noda hitam itu, ia harus melakukan sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar mengucapkan maaf. Ia harus berani menghadapi seluruh warga desa. Ia harus berani mengakui semua keburukannya. Ia harus berani menanggung malu yang tak terelakkan. Dan keputusan itu akan ia ambil besok, saat semua warga berkumpul di masjid untuk pengajian rutin. Pagi itu, langit di atas desa Cibening tampak cerah. Awan putih berarak pelan di langit biru, seolah menjadi saksi bisu atas keputusan besar yang akan diambil Pak Herman. Hari ini, seperti biasa, warga berkumpul di Masjid Al-Ikhlas untuk mengikuti pengajian rutin selepas sholat duha. Di sudut rumahnya, Pak Herman bersiap. Dengan bantuan Bu Asih dan beberapa tetangga, ia mengenakan baju koko lusuh yang selama ini tergantung di belakang pintu. Tubuhnya masih lemah, kedua tangannya belum sepenuhnya pulih.
Namun semangat dalam dadanya kini menyala, menyingkirkan rasa takut yang selama ini membelenggunya. Perlahan, ia dibantu menaiki kursi roda. Beberapa warga yang melintas memandang penuh tanya, namun tak ada satupun yang berani bertanya. Mereka hanya membisu, menunggu apa yang akan terjadi. Sampai di halaman masjid, suara riuh rendah obrolan warga mendadak menghilang. Semua mata kini tertuju pada Pak Herman. Ia didorong perlahan menuju tengah ruang utama masjid, tepat di hadapan mimbar. Pak Ahmad, ketua panitia kurban sekaligus imam masjid, yang awalnya hendak memulai kajian, terhenti sejenak. Melihat Pak Herman yang datang dengan raut wajah penuh kesungguhan, ia mengangguk pelan, memberi isyarat untuk berbicara. Pak Herman menarik napas panjang. Ia berusaha mengatur detak jantungnya yang berdetak liar. Meski suaranya bergetar, ia memaksakan diri berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara lirih itu memenuhi masjid. Semua hadirin membalas salamnya, meski dengan nada penuh tanda tanya. Dengan mata basah, Pak Herman mulai mengungkapkan semuanya. Ia menceritakan bagaimana ia tergoda oleh bisikan setan, bagaimana ia dengan sadar mengurangi timbangan daging kurban, dan bagaimana ia menyisihkan sebagian untuk kepentingan pribadinya. Setiap kata yang meluncur dari mulutnya seperti pisau yang mengoyak harga dirinya sendiri. Ia tak menyembunyikan apapun. Ia membuka seluruh aibnya di hadapan orang-orang yang selama ini menghormatinya. Tangisan terdengar di antara jamaah. Beberapa warga yang merasa pernah mendapatkan daging dengan jumlah yang lebih sedikit kini memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang marah, ada yang kecewa, tapi lebih banyak lagi yang merasa iba. Pak Herman menundukkan kepalanya dalam-dalam. Demi Allah yang menggenggam hidup dan matiku, aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Aku memohon ampunan kepada Allah, dan aku memohon maaf kepada kalian semua. Jika kalian mau, hukumlah aku sesuai apa yang aku perbuat. Suara Pak Herman pecah dalam isak tangis. Ia tak lagi peduli pada harga dirinya. Yang ada hanya keinginan untuk membersihkan dosanya, sekecil apapun kesempatan yang tersisa. Suasana masjid hening. Hanya suara isakan kecil yang terdengar. Pak Ahmad, dengan mata berkaca-kaca, mendekati Pak Herman. Ia meletakkan tangan di bahu pria itu, menunduk, lalu berkata dengan suara bergetar. Semoga Allah menerima taubatmu, Pak Herman. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa amanah itu bukan mainan. Ini titipan dari Allah, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pelan-pelan, warga lain berdiri. Mereka mengelilingi Pak Herman. Tak ada kata-kata hinaan, tak ada makian. Hanya tatapan penuh keharuan dan pengampunan. Pak Herman menangis semakin keras. Tubuhnya gemetar hebat. Beban yang selama ini menekan dadanya, perlahan mulai terangkat. Hari itu, di Masjid Kecil Al-Ikhlas, sebuah keajaiban kecil terjadi. Bukan keajaiban berupa cahaya dari langit atau suara gaib, tapi keajaiban yang terjadi di dalam hati manusia. Keikhlasan untuk mengakui kesalahan, keberanian untuk meminta maaf, dan ketulusan untuk saling memaafkan. Namun perjalanan Pak Herman belum selesai. Masih ada jalan panjang yang harus ia tempuh untuk benar-benar menebus kesalahannya. Dan ia telah berjanji dalam hati, untuk memperbaiki sisa hidupnya, sekuat tenaga yang masih ia miliki. Sejak hari pengakuannya di Masjid Al-Ikhlas, hidup Pak Herman berubah total. Ia yang dulu penuh dengan rasa bangga dan merasa berjasa, kini menjelma menjadi sosok yang sederhana dan penuh kerendahan hati. Setiap pagi, meskipun tangannya belum sepenuhnya kuat, ia memaksa dirinya hadir di masjid, membersihkan halaman, menyapu ruang utama, dan mengelap tempat wudhu. Tak jarang ia tersungkur di lantai, jatuh karena kehilangan keseimbangan. Namun ia selalu bangkit kembali, dengan wajah yang tetap tersenyum. Setiap keringat yang menetes dari tubuhnya ia niatkan sebagai bagian dari penebusan dosa. Setiap goresan luka kecil di telapak tangannya ia terima dengan lapang dada, seolah itu adalah bagian dari pembelajaran hidupnya. Warga desa yang semula marah dan kecewa, perlahan-lahan mulai luluh melihat ketulusan Pak Herman. Anak-anak kecil yang dulu takut mendekat, kini sering berlari memeluknya. Para ibu-ibu yang dulu menggunjingkannya,
kini sering mengirimkan makanan ke rumahnya. Pak Herman tak pernah lagi berbicara panjang lebar tentang masa lalunya. Ia hanya mengisi harinya dengan amal kecil yang terus-menerus. Membantu memperbaiki pagar masjid, mengangkat kayu untuk warga yang membangun rumah, menjadi tangan kedua bagi mereka yang membutuhkan. Setiap kali ada kegiatan kurban di tahun-tahun berikutnya, Pak Herman selalu datang, tapi bukan sebagai panitia. Ia hadir sebagai pembantu serabutan, membersihkan darah, mencuci alat-alat sembelih, mengangkat kantong daging. Semua ia lakukan dengan ikhlas, tanpa meminta bagian sedikit pun. Kadang-kadang, saat ia duduk di beranda masjid setelah semua pekerjaan selesai, ia memandangi langit biru yang luas, sambil berbisik dalam hati, "Ya Allah, jangan cabut ampunan-Mu dariku. Biarkan aku membersihkan diriku hingga akhir hidupku." Di malam-malam sunyi, Pak Herman sering terjaga, bersujud dalam doanya yang panjang. Tangannya yang dulu kaku perlahan-lahan mulai pulih. Meskipun tidak pernah kembali sekuat dulu, tapi ia tidak pernah mengeluh. Baginya, rasa sakit itu adalah pengingat abadi akan kesalahan masa lalu. Suatu hari, saat sebuah pengajian besar diadakan di masjid, Pak Herman diminta naik ke mimbar untuk memberikan kesaksian hidupnya. Dengan suara pelan namun penuh keyakinan, ia berbagi tentang pentingnya menjaga amanah, tentang bahaya sekecil apapun bentuk kecurangan, dan tentang kebesaran Allah yang masih memberinya kesempatan untuk bertobat. Warga yang hadir menundukkan kepala. Ada air mata yang jatuh diam-diam. Ada hati yang tersentuh. Ada iman yang kembali bergetar. Pak Herman menutup kesaksiannya dengan sebuah kalimat yang ia ucapkan dengan mata berbinar. "Jika hari ini Allah izinkan aku hidup, maka setiap nafas ini adalah caraku membayar semua yang telah aku rusak. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang lebih indah dari hidup dalam kejujuran dan keikhlasan." Hari itu, langit di atas desa Cibening seolah tersenyum. Angin bertiup lembut, membawa harum wangi tanah basah dan dedaunan muda. Pak Herman tersenyum damai, merasa bahwa hidupnya, meski penuh luka, kini telah menemukan makna yang sejati. Seiring waktu berlalu, kisah Pak Herman menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di desa Cibening. Anak-anak kecil mendengarnya dari orang tua mereka, para pemuda menjadikannya pelajaran, dan para tetua menjadikannya nasihat di setiap majelis. Pak Herman sendiri hidup dalam ketenangan yang sederhana. Ia tidak lagi mengejar dunia, tidak lagi mengharapkan pujian. Yang ia cari hanyalah keridhaan Allah dalam setiap detik sisa usianya. Setiap kali Idul Adha tiba, Pak Herman selalu datang lebih awal ke masjid, meski dengan tubuh yang mulai renta. Ia membantu menyiapkan tempat sembelih, menata kantong-kantong daging, dan memastikan semua berjalan dengan adil tanpa celah. Banyak warga baru yang tidak tahu kisah kelamnya dulu. Mereka hanya mengenal Pak Herman sebagai sosok tua yang setia melayani tanpa pamrih. Suatu sore selepas asyar, di beranda masjid yang sepi, Pak Herman duduk memandangi langit. Sinar matahari keemasan memantul di wajah tuanya yang penuh garis-garis kehidupan. Tangannya yang dulu lumpuh kini bergerak lemah namun cukup kuat untuk menggenggam sajadahnya. Di dalam hatinya, ia mengulang-ulang satu doa yang tidak pernah ia lupakan sejak hari pertama ia bertaubat. "Ya Allah, jangan palingkan hatiku setelah Engkau tunjukkan jalan yang lurus, dan karuniakanlah kepadaku rahmat dari sisi Mu." Angin sore berhembus lembut, membelai pucuk-pucuk daun mangga di halaman masjid. Suasana desa Cibening begitu damai, seakan Allah telah mencurahkan keberkahannya atas tempat ini. Pak Herman tersenyum. Tidak ada lagi beban di hatinya. Tidak ada lagi rasa bersalah yang menggerogoti malam-malamnya. Semua telah ia tebus dengan ketulusan, dengan kerja keras, dan dengan air mata tobat yang tak henti mengalir. Ia sadar bahwa setiap amanah yang diberikan adalah ujian. Sekecil apapun, amanah adalah titipan dari Allah yang harus dijaga sepenuh hati. Sekali mengkhianati, maka konsekuensinya tak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58. "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil."
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Matahari perlahan tenggelam di balik bukit. Langit berubah menjadi lautan jingga yang indah. Pak Herman menundukkan kepala, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya larut dalam syukur yang dalam. Hari itu, dunia mungkin tak memperhatikan perubahan kecil dalam hidup seorang Pak Herman. Tapi di hadapan Allah, setiap tetes air mata, setiap helaan nafas penuh keikhlasan, adalah mutiara yang berharga. Cerita ini menjadi saksi bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk dimaafkan, selama hati masih berani untuk kembali kepadanya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua untuk menjaga amanah, untuk menepati kepercayaan, dan untuk selalu memilih kejujuran meskipun berat. Karena pada akhirnya, yang kita bawa pulang bukan harta, bukan nama, tapi amal perbuatan yang menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Sahabat Jendela Kisah. Setiap amanah adalah ujian. Setiap kecurangan, sekecil apapun, akan meninggalkan jejak luka yang sulit terhapus. Jangan pernah merasa aman saat berbuat dosa di balik punggung manusia, karena Allah Maha melihat segalanya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga hati, menjaga tangan, dan menjaga amanah yang telah dititipkan kepada kita. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seolah nyata, semata-mata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan cerita penuh pelajaran hidup untuk sahabat semua.